Kim Ji Young adalah pemeran utama dalam film Born 1982 yang merupakan film yang dirilis pada tahun 2019 hasil dari sutradara Kim Do Young. Film ini merupakan karya adaptasi dari novel yang berjudul Chonamju. Kim Ji Young adalah seorang ibu muda berusia 30-an yang tampaknya memiliki kehidupan yang bahagia bersama suami dan putri kecilnya. Namun di balik penampilan yang tenang, Ji Young mulai menunjukkan gejala-gejala aneh seperti berbicara dengan suara ibunya atau mendiang neneknya dan disadari oleh suami, Dae Young. Ia pun mulai khawatir dan membawanya ke seorang psikiater. Setelah melalui serangkaian terapi, Ji Young mulai menyadari bahwa ia menderita depresi pasca melahirkan dan stres akibat tekanan sosial serta diskriminasi terhadap perempuan. Film ini menggambarkan perjalanan Ji Young dalam mencari kembali identitas dirinya dan berjuang untuk mendapatkan ruang bagi dirinya sendiri di tengah peran-peran yang melekat padanya sebagai istri, ibu, dan perempuan dalam masyarakat patriarkal. Selain itu, bagaimana diskriminasi gender meresap dalam berbagai aspek kehidupan wanita di Korea Selatan dan relevan secara global dari keluarga, pendidikan, tempat kerja, hingga kehidupan pernikahan. Film Kim Ji Young, Born 1982, ini mengangkat isu-isu penting terkait dengan diskriminasi gender dan sistem patriarki di Korea Selatan. Jadi, beberapa isu yang disorot termasuk kesetaraan gender, tekanan sosial terhadap perempuan dan representasi peran gender yang tidak adil dalam masyarakat, seperti diskriminasi gender, di mana film ini menyoroti diskriminasi yang dialami oleh perempuan, terutama dalam konteks pekerjaan. Contohnya adalah Kim Ji Young yang terpaksa mengundurkan diri setelah hamil karena dianggap merepotkan dalam pekerjaannya. Serta ada juga adegan di mana seorang rekan kerja perempuan terlambat karena mengurus anak, tapi tidak mendapatkan simpati dari atasannya. Yang kedua adalah gerakan #MeToo, di mana gerakan ini muncul di Korea Selatan sebagai perjuangan film ini yang menyoroti masalah pelecehan seksual, termasuk penggunaan kamera tersembunyi untuk merekam perempuan tanpa izin. Namun, banyak pria yang merasa terancam dan menganggap mereka juga menjadi korban diskriminasi. Film ini mencerminkan pandangan tersebut, di mana perempuan yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga seringkali dianggap tidak berharga. Yang ketiga ada budaya patriarki, di mana budaya ini mengutamakan laki-laki yang terlihat jelas dalam hubungan keluarganya. Ayah Kim Ji Young lebih memanjakan anak laki-lakinya dan mengabaikan kebutuhan Kim Ji Young. Adapun anggapan bahwa perempuan seharusnya tidak bekerja dan lebih baik mengurus rumah tangga. Yang keempat adalah pelecehan seksual, di mana film ini juga menyoroti masalah pelecehan seksual, termasuk penggunaan kamera tersembunyi untuk merekam perempuan tanpa izin. Kasus-kasus seperti ini seringkali tidak ditindaklanjuti oleh pihak berwenang dan menciptakan ketidakadilan bagi korban. Pelecehan seksual tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga dalam bentuk yang lebih halus dan dapat merugikan individu. Film Kim Ji Young 1982 secara kuat menyoroti isu pelanggaran hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan ketidaksetaraan gender dan pengakuan terhadap perempuan. Sejak kecil, Ji Young telah merasakan ketidakadilan karena jenis kelaminnya, seperti ketika adik laki-lakinya mendapatkan perlakuannya dan prioritas lebih dalam hal pendidikan. Hal ini mencerminkan bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip diskriminasi yang dijamin dalam pasal 2 dan 7 Deklarasi Universal. Ketika dewasa, Ji Young dipaksa meninggalkan pekerjaannya setelah menjadi ibu, bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena tekanan sosial dan konstruksi peran gender yang membatasi ruang gerak. Ini menunjukkan pelanggaran terhadap hak bekerja dan memperoleh kesempatan yang adil, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 23. Di sisi lain, Ji Young juga tidak bebas untuk mengungkapkan perasaannya, dan tekanan tersebut akhirnya mempengaruhi kondisi mentalnya secara serius. Situasi ini bertentangan dengan hak atas kebebasan berekspresi pasal 19, serta hak atas kesejahteraan fisik dan mental pasal 25. Lewat kisah pribadi Ji Young, film ini membuka mata penonton terhadap sistem sosial yang menindas perempuan dan menekankan bahwa kesetaraan gender adalah bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia. Film Kim Ji Young, lahir pada tahun 1982, menawarkan refleksi kritis terhadap isu gender dan budaya patriarki di Korea Selatan. Berdasarkan analisis wacana kritis dan semiotika,
film ini mengangkat berbagai bentuk diskriminasi gender yang dialami oleh tokoh utama, Kim Ji Young, baik dalam lingkungan kerja, keluarga, maupun masyarakat. Pelajaran yang bisa didapat seperti yang pertama ada kesadaran akan gender inequality. Film ini menunjukkan bagaimana perempuan seringkali menghadapi marginalisasi, subordinasi, stereotip, dan beban kerja yang tidak setara. Adapun yang kedua, dampak sosial dan psikologis. Kim Ji Young mengalami tekanan psikologis akibat berekspektasi pada sosial yang membatasi kebebasannya, mencerminkan realitas banyak perempuan di masyarakat patriarkal. Yang ketiga, pentingnya dukungan sosial. Dalam perjalanan Kim Ji Young memahami dirinya sendiri dan mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya seperti menjadi elemen penting dalam film ini. Kritik sosial dalam hal ini layaknya hegemoni patriarki, yang dimana film ini mengkritik bagaimana sistem patriarki masih mengakar kuat di Korea Selatan, membatasi peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, peran media dalam kesadaran gender. Sebagai bagian dari industri film, Kim Ji Young Born 1982 berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran publik tentang ketidaksetaraan gender dan pentingnya perubahan sosial. Serta pada konflik internal dan eksternal di film ini menggambarkan bagaimana perempuan seringkali harus berjuang melawan norma sosial yang membatasi mereka, baik secara internal di dalam diri mereka sendiri maupun eksternal dalam masyarakat. Dengan demikian, Kim Ji Young Born 1982 bukanlah sekedar cerita individu, melainkan sebuah komentar sosial yang kuat tentang pengalaman dari banyak wanita dalam masyarakat patriarkal. Film ini berhasil menangkap realitas pahit yang dihadapi perempuan biasa dengan cara yang menyentuh dan membuka pikiran. Meskipun alurnya cenderung lambat dan fokus pada detail kehidupan sehari-hari, kekuatan film ini terletak pada kemampuan membangkitkan empati dan kesadaran akan isu ketidaksetaraan gender yang sistemik dan menggambarkan manifestasi dari diskriminasi dan tekanan sosial yang dialami sepanjang hidup. Film ini adalah potret yang realistis meyakinkan, tetapi juga memberikan sedikit harapan tentang perjuangan seorang wanita untuk mendapatkan kembali suaranya dan identitasnya di tengah tekanan sosial yang berat. Film ini memicu banyak diskusi di Korea Selatan dan internasional mengenai feminisme dan kesetaraan gender, menjadikannya salah satu film modern yang paling signifikan secara sosial. Dan film ini juga memberikan banyak kritik serangan dari kelompok anti-feminisme dan kalangan para masyarakat yang berpendapat bahwa film ini terlalu memojokkan laki-laki dan mendokterin tentang isu diskriminasi yang ada di kalangan perempuan di Korea Selatan. Beberapa memandang hanya perempuan saja mengalami penderitaan dan laki-laki adalah sumber dari adanya pelaku diskriminasi tersebut.